Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi protista mirip tumbuhan. Jadi di sini bisa kita baca pengelompokan alga atau protista mirip tumbuhan. Jadi di sini para ahli biologi mengelompokkan alga atau protista mirip tumbuhan itu berdasarkan pigmen dominan yang dikandungnya. Jadi pigmen yang terdapat pada alga adalah klorofil, karoten, phycoerythrin, kemudian fucoxanthin dan juga phycocyanin. Berdasarkan pigmen yang dominan inilah alga atau protista mirip tumbuhan ini dibagi ke dalam 7 filum. Filum pertama adalah Euglenophyta atau Euglenoid. Kemudian filum yang kedua adalah Dinoflagellata. Kemudian filum yang ketiga adalah Chlorophyta atau alga hijau. Kemudian ini yang keempat, filum yang keempat adalah Chrysophyta atau alga keemasan. Kemudian yang kelima yaitu filum Basilarhiophyta atau diatom. Kemudian filum yang keenam adalah Pheophyta atau alga coklat. Kemudian filum yang ketujuh adalah Rhodophyta atau alga merah. Sekarang kita bahas dari filum yang pertama terlebih dahulu, yaitu Euglenophyta atau Euglenoid. Jadi filum Euglenophyta ini memiliki anggota sekitar 800 spesies. Salah satu anggota dari filum Euglenophyta ini adalah Euglena viridis. Ini contohnya, contoh salah satu dari filum Euglenophyta adalah Euglena viridis. Nah, ini yang B, ini adalah gambar dari Euglena viridis. Kemudian yang A ini adalah struktur tubuh Euglena. Beberapa spesies Euglenophyta ini memiliki kloroplas dan dapat melakukan fotosintesis seperti halnya tumbuhan. Beberapa spesies dari Euglenophyta ini ada yang tidak memiliki kloroplas dan hidup secara heterotrof. Kemudian selanjutnya, Euglenophyta ini umumnya hidup di air tawar, seperti kolam atau danau. Jadi di sini ternyata Euglenophyta ini juga memiliki flagel yang berfungsi sebagai alat gerak di air. Selanjutnya kita bahas filum yang kedua, yaitu Dinoflagellata. Dari sekian banyak spesies Dinoflagellata yang telah diketahui, umumnya mereka merupakan organisme uniseluler. Namun, terdapat beberapa dari mereka yang ternyata membentuk koloni. Filum Dinoflagellata ini ternyata memiliki anggota sekitar 1.100 spesies. Setiap spesies dari Dinoflagellata ini ternyata memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda, yang terbuat dari dinding internal selulosa. Kemudian untuk pergerakan dua flagella pada tubuhnya itu menghasilkan gerakan berputar, sehingga organisme ini disebut dengan Dinoflagellata. Mengapa bisa demikian? Karena dalam bahasa Yunani, dinos itu memiliki arti berputar. Dinoflagellata ini umumnya hidup di laut. Tapi ada beberapa dari Dinoflagellata ini yang ternyata melakukan simbiosis mutualisme dengan hewan Cnidaria. Kemudian Dinoflagellata lain yang tidak memiliki kloroplas itu hidupnya sebagai parasit pada hewan laut. Bahkan ada yang bersifat karnivora. Yang A ini adalah gambar dari beberapa macam Dinoflagellata. Yang pertama ini adalah Serratium, kemudian yang kedua ini adalah Gymnodinium, kemudian yang ketiga ini adalah Peridinium. Yang B ini adalah gambar dari Gymnodium.
Sekarang kita lanjut ke filum ketiga, yaitu Chlorophyta atau alga hijau. Filum Chlorophyta ini memiliki anggota sekitar 7.000 spesies. Chlorophyta ini disebut juga dengan alga hijau. Disebut alga hijau karena pigmen dominan yang dikandungnya berwarna hijau. Pigmen berwarna hijau tersebut adalah klorofil. Klorofil dalam alga hijau terkumpul dalam suatu organel sel yang disebut dengan kloroplas. Berikut adalah contoh spesies dari filum Chlorophyta. Jadi yang pertama adalah Chlorella, kemudian yang kedua adalah Spirogyra, yang ketiga adalah Ulva. Nah, yang A ini adalah gambar dari Chlorella, kemudian yang B ini adalah gambar dari Spirogyra, kemudian yang C ini adalah gambar dari Ulva. Sekarang kita masuk ke filum yang keempat, yaitu Chrysophyta atau biasa disebut dengan alga keemasan. Filum Chrysophyta ini memiliki jumlah sekitar 850 spesies. Sesuai dengan namanya, alga ini memiliki warna kuning keemasan. Pigmen yang dominan pada alga ini adalah pigmen karotin. Selain pigmen tersebut, Chrysophyta memiliki pigmen lain di dalam tubuhnya, yaitu klorofil dan fukosantin. Habitat dari alga ini adalah di perairan tawar dan laut. Spesies ini ada yang uniseluler dan ada pula yang multiseluler. Berikut adalah contoh anggota Chrysophyta atau alga keemasan. Yang pertama adalah Vaucheria, kemudian yang kedua adalah Cynura, dan yang ketiga adalah Myskococcus. Nah, yang A ini adalah gambar dari Vaucheria yang kebetulan tumbuh di atas tanah merah. Kemudian yang B ini adalah Cynura, dan kemudian yang C ini adalah gambar dari Myskococcus. Kita lanjut ke filum yang kelima, yaitu adalah Bacillariophyta atau diatom. Filum Bacillariophyta ini memiliki anggota yang paling banyak, yaitu sekitar 10.000 spesies. Diatom ini termasuk alga uniseluler dan juga merupakan penyusun fitoplankton, baik di perairan tawar maupun di lautan. Bentuk dari diatom ini sangatlah khas, dengan dinding tubuhnya yang terdiri atas kotak atau hipoteka dan tutup epiteka. Nah, ini adalah bentuk dari spesies diatom. Yang A ini adalah bentuk cakram, kemudian yang B ini adalah bentuk bintang, dan kemudian yang C ini adalah bentuk roda. Sekarang kita lanjut ke filum yang keenam, yaitu Pheophyta atau bisa disebut dengan alga coklat. Filum Pheophyta ini adalah alga yang memiliki anggota yang cukup banyak, yaitu sekitar 1.500 spesies. Hampir dari semua anggotanya adalah multiseluler, dan sebagian besar habitatnya itu di laut. Hanya ada beberapa jenis saja yang hidup di perairan tawar. Pigmen yang paling dominan pada Pheophyta ini adalah fukosantin atau warna coklat. Kemudian untuk struktur tubuh dari Pheophyta ini mirip dengan tumbuhan tinggi, karena terdapat struktur yang menyerupai akar, batang, dan daun. Kemudian untuk contoh dari alga coklat atau Pheophyta ini adalah yang pertama Sargassum, kemudian Fucus, ini kurang F bacanya Fucus, kemudian yang ketiga adalah Turbinaria. Nah, gambar di samping ini adalah gambar dari Fucus. Sekarang kita lanjut ke filum yang terakhir, yaitu filum ketujuh, yaitu adalah filum Rhodophyta atau alga merah. Rhodophyta atau alga merah ini merupakan filum yang memiliki pigmen dominan
Phycoerythrin atau merah. Filum ini memiliki anggota yang cukup banyak, yaitu sekitar 4000 spesies. Kemudian Rhodophyta ini habitatnya sebagian besar berada di laut. Akan tetapi ada pula yang hidup di perairan tawar. Berikut adalah contoh spesies dari filum Rhodophyta. Yang pertama adalah Corallina, kemudian yang kedua adalah Eucheuma, kemudian yang ketiga adalah Gelidium. Yang A ini adalah gambar dari Eucheuma, kemudian yang B ini adalah gambar dari Gelidium. Bagi Anda yang belum melihat penjelasan dasar saya tentang protista mirip tumbuhan, meliputi ciri-ciri dan struktur tubuh serta perkembangbiakan dari protista mirip tumbuhan, Anda bisa klik videonya di sebelah kiri video ini. Bagi Anda yang telah melihatnya, Anda bisa lanjut ke video selanjutnya, yaitu tentang protista mirip hewan. Anda bisa klik videonya di sebelah kanan video ini.